Dulu saya juga dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur, Flores, Manggarai. Jadi orang tua saya, mama itu dari Nagekeo, bapak orang Manggarai. Jadi kami lahir besarnya di Manggarai ya. Juga saya bisa dikatakan orang Manggarai, tapi orang Flores intinya. Jadi kalau saya lihat anak-anak mudanya memang rata-rata orang NTT itu lebih banyak politik, politik hukum. Nah, saya ini jarang, ya mungkin ada juga sih orang NTT, tapi setahu saya sedikit yang mungkin aktif di pasar modal. Nah, kenapa aktif? Ya itu tadi karena memang saya kuliahnya. Nah, jadi kuliahnya itu karena dengan akuntansi. Dulu saya kira akuntansi itu ya cuman hitung aja, membuat laporan keuangan, tapi ternyata banyak mata kuliahnya. Jadi dengan kita bisa mengetahui laporan keuangan, kita bisa tahu juga sih bagaimana itu perusahaan. Dan ketika perusahaan kita udah tahu, ternyata perusahaan itu bisa diperdagangkan ya melalui mekanisme beli jual saham. Ya dulu saya juga SMA-nya juga di seminari sih. Jadi di seminari itu kan teman-teman pada tahu ya, rata-rata orang itu pada tahu bahwa sekolah itu untuk menjadi pastor, atau kalau misalkan di saudara-saudari saya yang muslim itu kayak pesantren ya. Nah di situ memang nggak terlalu banyak sih mata kuliah yang kayak gini. Nah kebetulan juga saya dulunya jurusan IPS ya. Jadi di IPS itu ada mata kuliah akuntansi dan saya sangat senang akuntansi dengan ekonomi. Jadi di situ titik awalnya kenapa saya lanjut aja dah, fokus aja di ekonomi. Ternyata di ekonomi itu banyak ya cabang-cabang. Salah satunya ini tuh. Jadi intinya semuanya berawal dari SMA, kuliah, dan ya kerja. Nah, itu waktu kuliah. Karena saya ambil jurusan akuntansi, jadi ada satu mata kuliah itu namanya analisa investasi portofolio. Nah, dosennya itu dosen praktisi, jadi tidak banyak tentang teori, tapi langsung praktek. Nah, prakteknya itu kita pakai akun demo, jadi semua dikasih uang 30 juta, saya masih ingat. Kita trading tiap hari, dan data market atau pergerakan marketnya itu tiap hari real, cuman duitnya bohongan. Nah, siapa yang paling tinggi presentasi profitnya selama satu semester, yang artinya itu adalah 6 bulan, dia nilai yang paling tinggi. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan trading. Dan setelah itu saya cari tahu ternyata orang-orang kaya ini rata-rata ya aktif di pasar modal. Kehidupan pialang itu banyak dengan tekanan. Apalagi kalau misalkan kita juga dipercayakan oleh orang untuk analisa saham. Artinya mereka percayakan kita dengan mereka udah bayar. Jadi kehidupannya itu harus update berita-berita ya, sosial, politik, nggak cuma ekonomi doang. Karena sosial politik itu ngaruh dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah pasti berhubungan dengan emiten atau perusahaan-perusahaan yang terkait. Jadi singkat kata itu penuh dengan tekanan sih sebenarnya. Karena di samping kita harus memberikan riset ya, kita juga trading duit kan. Kalau salah-salah ngambil keputusan bisa cut loss ya. Syukur-syukur kalau bisa take profit. Intinya penuh dengan tekanan. Sebelum mulai jam trading itu biasanya saya update berita dulu. Jadi update berita apa aja yang sekarang ini lagi happening di Indonesia, khususnya di ekonomi. Nah, saya biasanya itu lihat di CNBC, karena CNBC di bagian market itu selalu update. Menurut saya ini CNBC yang paling keren dibandingkan yang lainnya. Jadi nggak apa-apa ya, saya langsung sebut mereknya. Lalu setelah itu saya coba lihat lagi, kira-kira dari berita ini ngaruh ke emiten apa. Nah, dari sini baru saya coba lebih detail. Misalkan contoh saya lihat AGRS. AGRS itu adalah Bank IBK Indonesia, Bank Mini ya. Lalu saya coba lihat teknikalnya. Nah, teknikalnya ini kita pasti lihatnya grafik, historis pergerakannya. Mulai dari pergerakannya time frame-nya harian, lalu mingguan ya, lalu sampai dengan bulanan. Nah, di sini singkatnya nanti akan dilihat nih sejauh mana potensinya untuk ditradingkan. Apakah dia sudah menyentuh di arah support ataukah di resisten. Nah, kalau misalkan singkatnya ya, setelah saya udah riset ya dari berita lalu ke emiten, lalu lihat di grafiknya, baru di situ diambil keputusannya ya, keputusannya apakah membeli ataukah menjual. Intinya seperti itu. Jadi sebelum jam 9
sampai dengan setengah 12 sesi 1, lalu dimulai dengan sesi kedua setengah 2 sampai dengan jam 2.49. Nah, saya pasti banyak baca tadi yang seperti sudah saya sampaikan ya, banyak riset, baca berita, update. Kayak gitu sih. Mungkin banyak berpikiran seperti itu, tapi intinya ada juga yang kebalikan ya. Jadi sejauh mana sih kita bisa membuat itu menjadi konsisten? Maksudnya konsisten ini lebih banyak untungnya daripada ruginya. Nah itu, kalau misalkan sudah menyampai atau sudah mencapai level itu, berarti ya sudah bisa bisa hidup lah dari situ. Cuman masalahnya untuk mencapai ke situ ya butuh waktu ya, perjuangan dan kerja keras. Ya, jadi mungkin yang kita lihat selama ini ya seperti itu ya. Jadi duitnya banyak lah. Ya memang kalau duitnya banyak berarti dia udah bisa mencapai di titik itu ya, konsisten. Tapi ada juga yang ya kebalikan dari itu, dan itu banyak juga gitu. Intinya bisa, yang penting konsisten. Oke, sebenarnya penghasilan itu agak sensitif ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya lumayan lah untuk hidup. Ya nominal nih, serius. Ya lumayan lah. Above 30 sampai ya gitu ya, ke atas lah ya. 30-50 ke atas lah. Tapi ini ya teman-teman, yang saya mau katakan itu rata-rata ya, bisa juga turun. Tapi di bulan berikutnya bisa ke cover gitu. Ya, itu sih teman-teman. Jadi gini, sekali lagi saya nggak mau pamer atau gimana, tapi intinya di sini teman-teman harus mulai aja dulu ya. Untuk teman-teman yang muda saya, teman-teman sesama muda gitu ya, mulai. Jadi nggak ada kata terlambat. Setelah itu Anda belajar ya. Setelah belajar Anda berproses di situ, pasti ada namanya fase untung rugi, dan kalau Anda bisa bertahan di situ, pasti Anda bisa konsisten di situ. Tuh teman-teman. Sebenarnya yang ingin saya katakan itu nggak ada kata terlambat sih. Jadi untuk teman-teman yang masih muda, khususnya yang sama daerah dari NTT, ya nggak salahnya Anda mencoba. Ini bukan judi. Ya, sekali lagi ini bukan judi, karena apa? Ini jelas ya, sudah diumumkan juga oleh pemerintah. Pemerintah juga sering mengajak melalui Bursa Efek Indonesia ya, melek investasi. Jadi sebenarnya itu bukan cuma trading aja. Jadi Anda bisa investasi juga. Ya, investasi Anda bisa menabung ya, istilahnya menabung saham, bukan menabung uang di bank. Nah, dengan ini teman-teman bisa belajar sih sebenarnya ya. Jadi kalau mungkin Anda lihat grafiknya itu naik turun pusing, ya Anda nggak perlu ikut trading, Anda bisa investasi aja. Nah, sebelum itu mencapai itu semua, yang penting teman-teman aktif dulu. Gampang banget ya. Jadi tinggal buka rekening sekuritas dan mulai. Jadi kebetulan ya, karena kerjaan itu bisa di rumah ya, karena pandemi kita dari rumah, kalau enggak ya ke kantor. Oh ya teman-teman, jadi saya juga kerja di kantor lain ya, jadi enggak full time trading enggak. Jadi saya juga bisa kerjaan lain di bagian finance, pajak gitu. Dan kebetulan WFA, jadi kebanyakan di rumah, yang penting kerjaannya selesai ya, kita bisa lanjut trading. Jadi intinya di pandemi ini masih ada peluang teman-teman ya. Sejauh teman-teman bisa memulai, Anda bisa trading ini dari rumah kapan aja. Ya, yang penting Anda mulai aja dulu. Itu untuk teman-teman muda, tuh khususnya anak-anak NTT.